Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi, untuk menyampaikan sebuah kisah terkait kritis identitas dan otentisitas keislaman di era digital. Sahabatku, khususnya generasi yang kami hormati, pernahkah kalian merasa hidup di antara dua dunia yang berbeda? Di kehidupan nyata, kita sadar diri biasa saja masih bergumul dengan rasa malas sholat malam, kadang lupa membaca Al-Quran, atau terus berusaha melawan godaan. Namun, di dunia maya, kita seolah dituntut tampil sebagai muslim yang sempurna, jilbab syar'i, yang menarik, potongan kajian bijak di status, atau foto masjid estetis di unggahan. Generasi Z adalah generasi paling terhubung dalam sejarah. Dalam satu bulan TikTok, kita menemukan beragam wajah Islam. Ada yang bilang ini haram, tapi yang itu boleh. Ada influencer hijrah dengan gaya gemerlap, serta pendakwah dadakan tanpa rujukan jelas. Kita dibanjiri konten keagamaan, tetapi pernahkah kita bertanya mana yang benar? Mari kita bicara jujur tentang krisis identitas dan otentisitas keislaman di era digital. Memasuki pembahasan yang pertama, dahulu pendahulu kita belajar agama dengan berjalan kaki menemui guru, duduk bertahun-tahun dan mendapatkan sanad keilmuan yang jelas. Sekarang, tidak sedikit yang belajar Islam hanya dari video 60 detik tanpa tahu latar belakang pembuatnya. Akibatnya kita bingung antara Islam otoritatif yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan ulama kompeten, atau dengan Islam populer yang viral, dangkal, bahkan menyesatkan. Lebih jauh, kita rentan terhadap jebakan pencitraan. Kita sibuk membuat konten agar terlihat soleh tetapi lupa membangun kesolehan itu sendiri. Ada rasa khawatir jika tidak mengunggah kajian. Orang akan menganggap kita mungkin malas. Ada kecemasan jika foto tanpa jilbab itu terlihat sempurna, maka citra hijrah itu akan runtuh seketika. Psikolog menyebutnya itu adalah digital performative piety. Kesolehan yang ditampilkan bukan dihayati. Inilah godaan besar zaman sekarang. Lalu, apa bakal kita? Pertama, literasi digital keagamaan. Jadilah kritis, jangan percaya sebelum meneliti. Siapa yang bicara? Apakah ia memiliki syarat jelas? Apa dalilnya? Apakah konten mendekatkan kepada Allah atau sekedar sensasi? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya jika orang fasik datang membawa berita, telitilah kebenarannya. Ayat ini sangat relevan di era informasi serba cepat. Kedua, internalisasi nilai di atas simbol. Islam bukan hanya tentang jenggot, cadar, atau gamis, melainkan nilai luhur, kejujuran, keadilan, empati, dan keteguhan. Simbol itu penting, tetapi jangan sibuk membungkus kado indah dengan isi yang kosong. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah menilai kesungguhan hati, bukan keindahan unggahan. Ketiga, bangunlah personal branding yang autentik. Aktif di media sosial boleh, bahkan menjadi ladang dakwah, namun tetaplah menjadi diri sendiri. Jika menyukai musik, jadilah muslim yang jujur tentang perjuangan memilih lagu yang halal. Jika seorang gamer, tetaplah sholat di sela-sela permainan yang begitu lamanya. Kuncinya konsistensi antara dunia nyata dan dunia maya. Jangan di dunia maya bicara ikhlas, tetapi kenyataannya menyakiti hati teman. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 2-3 yang artinya, mengapa mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah. Sahabatku, generasi Z adalah calon pemimpin masa depan. Dunia digital yang kompleks adalah medan juang kita. Jadilah muslim yang melek informasi, tidak mudah terbawa arus. Jadilah muslim yang mendalam, menghayati nilai, bukan sekedar simbol. Dan jadilah muslim yang autentik, sama antara kenyataan dan dunia maya. Karena hanya Allah yang berhak melihat seluruh sisi diri kita. Marilah berdoa, ya Allah, jadikanlah kami generasi yang Engkau banggakan, tidak silau gemerlap dunia maya, tidak kehilangan arah di tengah banjir informasi, dan rindu menjadi hamba-Mu yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.